Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 10 Januari tahun 2021 adalah Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 11. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rahmat pembaptisan. Pesta pembaptisan Tuhan ditempatkan pada awal masa biasa, tepatnya pada minggu pertama masa biasa. Maksud utamanya adalah agar kita umat beriman menempatkan diri kita dalam persekutuan dengan Yesus yang memiliki misi keselamatan bagi manusia. Pembaptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah pembaptisan pertobatan untuk semua orang pada zaman itu yang terbuka hatinya dalam menanggapi seruan Yohanes Pembaptis. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dan kemudian ia berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Pada kenyataannya, banyak orang tergerak untuk bertobat dan mengakukan dosanya, lalu berhimpun di Sungai Yordan dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudariku terkasih, kalau Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, itu bukanlah rancangan Yohanes Pembaptis. Yohanes sendiri sama sekali tidak mengharapkan hal itu terjadi, bahkan ia merasa tak layak di hadapan Yesus.
Yohanes berkata, "Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Jelaslah bahwa itu adalah rancangan Allah untuk hal-hal penting berkaitan dengan rencana keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Yesus menunjukkan solidaritas dengan semua manusia yang perlu bertobat dan kemudian berkehendak baik untuk datang kepada Allah. Itulah kerendahan hati Yesus untuk turun ke Sungai Yordan. Ia mau mengungkapkan rasa senasib dengan manusia yang berdosa, sekalipun ia tanpa dosa. Hal itu adalah kelanjutan dari kelahiran Yesus yang datang ke dalam dunia. Kini segaris dengan itu, sebagai kelanjutannya adalah Yesus masuk ke Sungai Yordan untuk berjumpa dengan para manusia pendosa yang butuh pertobatan, pertolongan, dan arah baru menuju keselamatan. Kemudian peristiwa pembaptisan Yesus adalah pengesahan permulaan misi Yesus di dunia. Itu adalah pertama kali Yesus tampil di hadapan umum dan secara tidak langsung diperkenalkan oleh Allah kepada manusia bahwa kini apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu tahun rahmat Tuhan telah datang, menjadi nyata pada peristiwa pembaptisan ini. Permulaan misi Yesus ini serentak mendapatkan pengesahan dan pengakuan surgawi bahwa Yesus adalah anak Allah, yakni, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Injil Markus pasal 1 ayat 11. Langit terbuka menunjukkan peneguhan dari Allah tentang misi Yesus sebagai yang sungguh-sungguh berasal dari Allah dan berisikan kelimpahan keselamatan yang tercurah dari surga lewat Roh Kudus kepada semua manusia. Surga yang tertutup karena dosa manusia kini terbuka bagi manusia. Tampilnya burung merpati menyimbolkan pesan penting bahwa misi yang dibawa Yesus adalah misi perdamaian, misi keselamatan, suatu warta sukacita dari Allah bagi dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, pesta pembaptisan Tuhan ini mengingatkan kita akan arti pembaptisan kita. Baptisan mengingatkan kita akan permulaan hidup rohani kita, yaitu ketika kita dibaptis dan sekarang kita berada di jalan keselamatan dan berjalan bersama Yesus dalam Roh-Nya. Kita melakukan perjalanan dengan Yesus dengan misi yang sama. Seperti Dia, kita melakukan pekerjaan yang baik dan membawa kesembuhan bagi semua yang berada dalam cengkraman dosa. Rahmat baptisan akan selalu menguduskan kita semua dan seluruh aktivitas kita. Karenanya kita dimampukan untuk mengemban misi keselamatan yang sudah dikenakan pada kita sejak kita dibaptis. Semoga demikian. Amin.